Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya hari Minggu. Meskipun saat ini kita sama-sama melaksanakan ibadah di rumah saja, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di mana setiap umatnya memuji dan menyembah Dia. Mari kita berjalan dengan penuh keyakinan. Meskipun kita tahu bahwa saat ini keadaan sangat berbahaya. Tapi ada Tuhan yang akan selalu ada untuk kita semua. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau bersertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Takkan ragu kami berjalan Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau bersertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku, mendatangkan kebaikan bagiku, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau meyakinkan kami Tuhan, meyakinkan kami untuk berjalan Tuhan, berjalan dalam lembah kelam. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, layak terima pujian. Haleluya. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Biarlah ibadah pada hari ini memberkati setiap hati kami Tuhan. Ibadah ini memberikan pencerahan dalam setiap kehidupan kami dari firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian lagu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Maha besar Engkau ya Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, sebentar lagi firman-Mu Tuhan akan kami terima, akan didengar oleh umat Engkau Tuhan. Engkau tolong supaya setiap umat-Mu boleh menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka tanpa harus terlewatkan sedikit pun. Allah Roh Kudus, Engkau akan bekerja di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan saat ini. Sehingga mereka beroleh firman itu secara penuh dan menjadi rema di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berhadirlah di tengah-tengah umat Engkau, di dalam hati umat Engkau ya Bapa. Puaskan umat-Mu dengan keberadaan firman-Mu untuk saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan untuk saat ini yaitu meneruskan minggu yang lalu ya, tentang mental Buddha. Kehidupan bangsa Israel yang telah keluar dari negeri Mesir, mereka masih mewarisi mental Buddha. Ya. Ini adalah satu mental yang harus dikikis, mental yang tidak baik, mental yang buruk. Makanya Tuhan membawa ke padang gurun supaya Tuhan itu bisa mendidik bangsa Israel untuk mereka bisa lepas dari mental Buddha ini. Kita akan melihat
mental-mental yang bagaimana mental-mental budak ini. Pertama, saya akan bacakan di dalam Keluaran 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka bertengkar. Artinya mereka memiliki mental adalah mental pemarah. Ya, saudara. Marah kalau benar boleh, saudara. Tapi ini istilahnya kalau sekarang kita katakan gampang marah. Seharusnya tidak marah tapi marah. Harusnya mereka bisa komunikasikan begitu ya. Sebagai orang-orang yang sebetulnya kita itu sebagai manusia harusnya bisa bertindak demikian ya. Tidak tahu-tahu harusnya marah, apa-apa marah begitu. Ini tidak baik. Ini mental yang buruk ini. Nah, ini pemarah ini terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi begitu mereka mengalami satu masalah sedikit di sini, tidak ada air, mereka sudah marah. Mereka bertengkar dengan Musa, ya. Itu mental pemarah, mentalnya budak, pemarah. Kemudian yang kedua, masih di dalam ayat 17, di dalam Keluaran, dikatakan ayat yang ketujuh, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mental budak yang kedua adalah mental yaitu mencobai Tuhan. Artinya apa? Mereka meragukan Allah. Mereka tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Mereka bertengkar karena mereka kurang air begitu. Tadi dikatakan di depan tidak ada air. Pertama mereka marah, bertengkar. Ini mereka bawa sampai akhir ya, pemarah ini. Sampai mereka mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka batal. Yaitu sifat ini masih dibawa terus, saudara. Harus berubah sebetulnya. Dan yang kedua, mereka mencobai Tuhan. Mereka meragukan akan penyertaan Allah. Makanya mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mengapa? Lah ini ada masalah, tapi kok tidak ada satu apapun juga, seperti istilahnya Tuhan bergerak sesuatu. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak tahu akan masalah yang mereka hadapi. Harusnya tidak demikian. Harusnya mereka datang kepada Tuhan. Tidak dengan cara mereka marah-marah, kemudian mengatakan atau mereka dengan kata lain tidak percaya Tuhan itu saja nih ngerti apa enggak. Ini juga sering terjadi di dalam kehidupan sebagai menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen ya. Saya punya masalah, tapi kok seolah-olah tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu saja nih ngerti atau tidak. Tuhan itu memperhatikan atau tidak. Atau lebih jauh lagi Tuhan itu saja nih ada apa enggak toh. Saya menghadapi masalah, ada masalah begini sebagai orang percaya, kok kelihatannya tidak ada apa-apa, tidak ada pertolongan. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata untuk saat ini seringkali juga demikian, saudara. Mencobai Tuhan, meragukan Tuhan, tidak percaya akan kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan 11 ayat 1
Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya. Di sini kita membaca mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Dikatakan tentang nasib buruk mereka. Jadi dengan kata lain, aku ini bernasib buruk karena Tuhan. Ya, karena mereka berpikirnya begitu. Mereka begini, di Mesir sudah enak. Sekarang kita malah ke padang gurun, menurut mereka kita malah nasibnya tambah buruk. Tambah tidak tambah baik tapi tambah buruk, kata mereka demikian. Makanya mereka merasakan bahwa mereka bernasib buruk. Katakanlah dengan kata lain, justru karena Tuhan nasibnya menjadi tidak baik. Kehidupannya tidak baik. Apakah benar demikian? Sebetulnya tidak, saudara. Ya jelas kalau dilihat, wong di Mesir aja mereka jadi budak, mereka menderita, bahkan mereka ada yang mati. Di padang gurun sama Tuhan dipelihara dengan pemeliharaan yang istimewa. Mereka pasti kecukupan makanan, bahkan berlimpah sebetulnya. Mereka mendapatkan makanan kualitas terbaik loh saudara. Sekarang orang berusaha mencari sesuatu yang terbaik, yaitu suplemen-suplemen itu harganya mahal. Lah ini mereka gratis diberi oleh Tuhan. Kok mengatakan ikut Tuhan malah nasibnya sial, buruk. Ini orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta. Saudara, hati-hati. Sebagai orang percaya, mari kita bisa melihat Tuhan dengan benar. Mungkin ada juga kalanya orang berpikir demikian. Wah, malah jadi orang Kristen kok rasanya kok sial. Kok tidak seperti orang dunia itu kelihatannya malah lebih baik. Tidak ikut Tuhan malah lebih baik. Saudara, kalau saudara memiliki pemikiran yang sedemikian, itu pasti pemikiran saudara keliru. Atau mungkin bisa jadi saudara mengikut Tuhan, tapi mungkin salah cara pengikutannya. Saya percaya, karena firman Tuhan juga menyatakan justru ikut Tuhan itu malah akan lebih baik dan bertambah baik, mendapatkan sesuatu yang terbaik, itu pasti. Ya. Nah, kalau saudara orang tidak bisa melihat dengan benar, akhirnya penilaiannya seperti bangsa Israel begini. Mereka melihat kalau ikut Tuhan malah nasibnya tambah buruk, nasibnya malah tambah sial. Tapi sebenarnya itu adalah pandangan yang keliru dan salah besar. Tidak pernah ikut Tuhan malah bertambah buruk, itu tidak. Pasti ikut Tuhan itu akan menjadi lebih baik. Ya, jangan semua mesti diukur dengan kekayaan, tidak. Kalau ngukurnya cuma satu bagian, ya bisa salah saudara. Kita harus mengukur semua, ya. Pasti ikut Tuhan itu akan menjadi lebih baik. Yang keempat, dikatakan di dalam masih Bilangan 11, ayat 4 dikatakan, kalau di sini memang agak kasar ya saudara. Dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Di antara orang Israel, banyak orang Israel, di sini dikatakan akhirnya mereka kemasukan atau dikuasai oleh nafsu rakus. Mereka menangis, minta ikan, minta daging di sini dikatakan.
Kalau di terjemahan yang lain itu orang-orang asing ya. Jadi orang-orang bukan bangsa Israel asli begitu yang ikut begitu. Tetapi ini bukan hanya orang-orang tertentu, tapi ternyata banyak orang Israel pun juga demikian. Mereka menangis, katanya, siapa yang akan memberi kita makan daging? Timbul nafsu rakus. Sudah diberi makanan yang baik, tapi masih pengen yang lain, bahkan rakus. Artinya apa saudara? Sudah diberi, tapi masih mau terus begitu ya. Ini saudara, yang dimaksud ini adalah ketika itu Tuhan memberikan akhirnya burung puyuh. Bahkan mereka mengunyah belum habis sudah istilahnya dijejel-jejeli masuk lagi sampai tidak cukup begitu ya. Mereka mengumpulkan rata-rata dikatakan 10 homer. Padahal Tuhan kalau memberi makanan itu 1 homer. Jadi ketika mereka diberi mana, ditakar itu 1 orang 1 homer. Ini sampai 10 dan itu masih belum cukup, saudara. Nah, ini namanya kebangetan. Orang yang rakus. Di sini dikatakan rakus sampai sedemikian rupa. Padahal Tuhan memberikan bukan 1 hari 2 hari tapi 1 bulan penuh. Dikatakan diberi daging dari burung puyuh. Nah ini jadi nafsu rakus itu tidak baik saudara. Rakus itu tidak baik. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan mental budak orang Israel. Sebagai orang percaya harus berhati-hati. Terhadap berkat Tuhan kita pun juga jangan sampai menjadi seperti dikatakan dalam firman Tuhan jadi rakus atau serakah. Ya, ada orang yang enggak terima maunya terus nah, sampai akhirnya bisa dikatakan rakus, saudara. Bukannya tidak boleh bekerja dengan baik, boleh. Tapi kalau sudah sampai luar biasa ngoyo, saudara, nah itu jangan-jangan bisa nanti masuknya ke menjadi orang-orang yang rakus, saudara. Karena apa? Sudah dicukupi masih kurang dan masih kurang, sudah punya banyak masih kurang lagi. Nah ini bisa menjadi nafsu rakus. Yang kelima, di dalam Bilangan 14 ayat 35 dikatakan, Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Di sini dikatakan mereka bersepakat. Artinya apa saudara? Artinya mereka punya mental kerohanian yang rapuh, tidak punya pendirian, gampang dihasut dengan tentunya hal-hal yang jahat, hal yang buruk. Kalau di sini ini tentang pemberontakan umat Israel. Dari awal mereka sama-sama banyak begitu seringkali mengeluh sama Tuhan, bersungguh-sungguh. Orang banyak juga, bisa dikatakan juga seperti ini, sepakat. Dan sampai akhir ketika mereka mau melangkah masuk ke tanah Kanaan, mereka pun bersepakat. Dikatakan Tuhan ini satu hal yang jahat, saudara. Kalau yang diikuti yang baik, ya enggak masalah. Nah ini yang diikuti yang jahat, tentunya dan lagi melawan Tuhan, sepakatnya melawan Tuhan ini. Ini satu hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini artinya mentalnya mental rapuh. Sudah kalau zaman sekarang sudah tahu, sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, menjadi orang percaya,
tapi juga mentalnya mental rapuh, ya, terombang-ambing, nggak punya pendirian yang kuat dan kokoh di dalam iman. Jadi bisa mengikut arus. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Jadi gampang saja mengikut hal yang tidak baik, hal yang jahat. Ini satu gambaran orang-orang yang rapuh, mental budak, mental kerohaniannya rapuh, ikut-ikutan berbuat jahat. Ya. Tidak sedikit salah satunya contohnya. Gereja bisa pecah gara-gara juga masalah seperti ini, itu tidak sedikit dihasut. Orang-orang dihasut untuk melawan pemimpinnya. Akhirnya terjadi perpecahan gereja. Akhirnya terjadi penolakan pendetanya atau hamba Tuhan. Karena dihasut, ya kalau saudara dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka, ya jadi kalau orang gampang dihasut, nah ini repot ini saudara. Tidak akan mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan tidak, artinya mereka tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang baik, saudara. Ya karena apa? Mentalnya mental rapuh, terombang-ambing hidupnya ini dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Yang keenam, di dalam Bilangan 21, Bilangan 21 ayat yang keempat dan kelima begini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ini perkataan yang cukup kasar, saudara. Artinya di sini sebetulnya dengan kata lain, mereka merasa bosan dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin sesuatu yang tidak baik, enggak loh. Dipimpin, diarahkan untuk menjadi baik. Tetapi nyatanya mereka merasa bosan tanpa ada satu hal apapun juga. Di sini kalau saudara melihat tidak ada satu masalah di situ, tetapi tahu-tahu mereka sudah marah-marah, mereka melawan Allah dan Musa, katanya demikian, dikatakan di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka mulai bosan. Nah, saudara, mengapa harus bosan? Padahal Tuhan membawa mereka sesuatu ke tempat sesuatu yang nantinya sesuatu tempat yang paling baik, saudara. Dan Tuhan membawa mereka itu bukan membawa satu ke tempat yang mereka penuh penderitaan, tidak loh. Saudara, kalau dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya di Mesir, itu malah penderitaan. Harusnya mereka jenuh, bosan. Tapi ini malah kebalikannya katanya. Malah mereka bosan, dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Iya, hati-hati saudara. Ini juga bisa melanda orang-orang yang di dalam kehidupan orang percaya, bisa saudara. Ya kalau tidak mengerti, wah repot saudara. Kita harus melihat hati kita, melihat diri kita. Karena juga banyak juga loh keluhan saudara. Ikut Tuhan kok begini-begini saja ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti saya pikir ini ikut Tuhan kok hanya begini-begini saja. Mereka akhirnya apa? Merasa bosan, merasa jenuh. Tidak heran nantinya malah, wah saya mau keluar saja, pergi ke sana. Karena apa? Di gereja ini jenuh, bosan, hanya begitu-begitu saja. Nanti tempat lain pun juga akhirnya jenuh, bosan, pindah lagi saudara. Jangan sampai nanti ikut Tuhan, bosan, akhirnya keluar dari Tuhan. Celaka saudara ya. Ini
Seperti ini pun juga terjadi, saudara. Kita harus mewaspadai hidup kita, melihat ke dalam hidup kita, jangan sampai, karena memang ini juga satu hal yang memang hal ini secara umum itu terjadi, saudara. Kita harus melihat, kalau saudara mulai merasakan satu kejenuhan, kebosanan, harus hati-hati. Kita harus datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mengalami rasanya. Apa yang salah, saudara? Tuhan tolong saya. Sebetulnya banyak di dalam firman Tuhan, orang yang mencari Tuhan itu justru mereka dipuaskan. Mereka mendapatkan sukacita. Orang kalau sudah mulai bosan, itu satu tanda-tanda, saudara. Namanya orang itu sudah mulai sakit. Mari kita bisa melihat di dalam diri kita, berhati-hati dengan yang namanya mental budak yang bosan ini. Supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Bukan hanya monoton sedemikian terus ya. Akhirnya timbul yang namanya kebosanan. Harus ada semangat di dalam mengikut Tuhan. Selanjutnya, poin yang ketujuh, kita bisa melihat di dalam Bilangan 14. Di dalam Bilangan 14, di dalam ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah, ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Di sini dikatakan semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir. Artinya orang-orang yang telah melihat kemuliaan Allah, melihat mujizat-mujizat yang telah terjadi, ya, yang diperbuat Tuhan di Mesir dan di padang gurun, mereka nantinya tidak akan masuk, ya, telah mencobai 10 kali, mencobai 10 kali itu tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya begini, saudara, orang-orang ini memiliki mental budak, yaitu tidak mau mengenal Tuhan. Mengapa dikatakan tidak mau mengenal Tuhan? Karena mereka ini dikatakan telah melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya melalui kemuliaannya, melalui mujizat-mujizat, mujizat yang dahsyat di dalam bangsa Israel itu. Sedemikian luar biasanya, saudara, tidak pernah dialami oleh bangsa lain. Tapi mereka tetap hatinya tertutup. Ini namanya tidak mau mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menyatakan dirinya. Makanya Tuhan marah. Orang yang telah mencobai aku, dikatakan di situ, telah mencobai 10 kali dan tidak mau mendengarkan suaraku, tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, bagaimana dengan orang-orang saat ini, orang-orang yang percaya? Hati-hati, saudara. Juga kadangkala bisa jadi orang-orang menjadi seperti ini. Berkali-kali sudah mendengarkan firman Tuhan.
berkali-kali sudah mengalami pertolongan Tuhan. Artinya juga tentunya ada hal-hal ajaib yang dialami. Pemeliharaan Tuhan sudah dinyatakan, itu juga sama dengan juga salah satunya Tuhan menyatakan diri. Ini kan bukan menyatakan diri secara fisik, bukan saudara, tetapi melakukan satu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, begitu saudara. Dan Allah itu menunjukkan bagaimana keadaannya, bahwa Dia itu adalah Allah yang maha baik. Karena yang ditunjukkan hal-hal yang baik, saudara. Tuhan tidak bisa menunjukkan sesuatu hal yang jahat, karena di dalam Tuhan tidak ada satu kejahatan. Nah, inilah yang terjadi. Kita harus berhati-hati sebagai orang percaya. Saudara, saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak melihat Tuhan, dalam artian ini tidak secara langsung, tetapi melalui segala perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada saudara ini, pasti saya yakin. Bahkan Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang ajaib, yaitu tentang keselamatan. Nah, saudara, apakah bisa kita mencari keselamatan di luar Tuhan? Enggak mungkin. Nah, ini Tuhan menyatakan juga, ini salah satunya ini yang sesuatu yang paling luar biasa dan besar. Ini satu pernyataan dari Tuhan sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih itu. Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Makanya saudara, kita harusnya malah mengucap syukur sebagai orang-orang percaya, bukan menutup mata. Harusnya dengan melihat begini saudara, melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita semakin bersemangat, kita semakin bersuka cita, kita semakin dikuatkan. Nah, karena apa? Kita bisa melihat Tuhan, melihat perbuatannya yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, di dalam Bilangan masih 14, mulai ayat yang 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Di sini terakhir ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ya, mereka terhasut oleh 10 pengintai, sehingga mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Mereka menangis, bahkan mereka melawan Tuhan. Mereka mau mengangkat pemimpin dan mau kembali ke Mesir. Bahkan mereka marah lagi, mau melempari Yosua dan Kaleb. 2 pengintai, jadi dari 12 ini ada 2 pengintai yang mengatakan hal yang benar. Dan mereka ini menguatkan, justru malah akan dilempari batu. Ya, mereka mengatakan apa? Janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi ada sifat pemberontak dan melawan Tuhan. Ini yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ada ketaatan. Hatinya penuh dengan pemberontakan. Setiap kali Tuhan perintahkan, setiap kali Tuhan memberikan firman-Nya, selalu mereka memberontak. Makanya Tuhan mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala, tidak menurut. Di dalam firman-Nya dinyatakan sedemikian ini. Karena apa? Mereka selalu melawan, selalu menolak. Bahkan ini
pemberontakan ini selalu ada, saudara. Ada orang-orang yang juga seperti demikian, saudara. Yang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka memberontak, melawan kebenaran firman Tuhan. Berbahaya, saudara. Ya, tidak semua orang biasanya bisa menerima. Di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan saudara, jangan sampai ada dari umat Tuhan ini yang menjadi pemberontak, tidak pernah taat kepada firman Tuhan, tetapi selalu memberontak sampai akhir, sehingga mereka harus kehilangan berkat itu. Karena apa? Akhirnya Tuhan marah, memutuskan, ya sudah, kalau begitu kembali ke padang gurun itu ya. Mereka harus berkitar-kitar 40 tahun sampai mereka mati. Hanya 2, Kaleb dan Yosua yang angkatan 20 tahun ke atas itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka yang 20 tahun ke atas semua mati, kecuali yang 20 tahun ke bawah, yang anak-anaknya itu yang mereka bisa mewarisi itu. Mengapa? Salah satunya yang mental budak nih ya, pemberontak, memberontak kepada Allah, saudara. Ini akibatnya, saudara. Kehilangan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mestinya mereka bisa menikmati berkat-berkat, dikatakan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka bisa menikmati anggur, buah delima, segala sesuatunya karena tanahnya memang subur luar biasa. Tapi mereka harus kehilangan itu. Mereka hanya bisa menerima murka Allah. Inilah saudara, mental-mental budak yang tidak membawa kebaikan, saudara. Kita boleh merenungkan untuk saat ini supaya kita tidak terjebak seperti bangsa Israel ini memiliki mental-mental budak. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
di hidupku. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Silakan saudara untuk bangkit berdiri. Persiapkan roti. Angkat roti lebih tinggi. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Persiapkan cawan anggur. Angkat cawan anggur lebih tinggi saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima untuk saat ini. Allah Roh Kudus, Engkau terus menggemakan dalam hati kami dan meremakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tebusan bagi kami. Ada berkat di dalamnya, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, kesehatan Tuhan, memberikan semua hal yang baik, berkat-berkat Engkau ya Bapa. Di dalam perjamuan kudus ini, terima kasih ya Bapa Surgawi, kami bersyukur. Dan saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu di dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.